Halo, dengan saya Ana Sukma. Di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat skala upah ya, agar memotivasi karyawan di perusahaan Anda. Nah, skala upah ini itu adalah susunan upah dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi sesuai dengan posisi jabatan di perusahaan Anda. Nah, skala upah ini banyak manfaatnya. Nah, yang pertama manfaatnya memang betul bisa meningkatkan motivasi. Di mana karyawan itu pasti akan semangat banget gitu ya untuk kerja, nyelesain targetnya, biar perform gitu kan. Karena memungkinkan mereka bisa naik jabatan atau mereka bisa mendapatkan kenaikan gaji sesuai hasil kinerja mereka. Dan yang kedua, manfaatnya itu adalah bisa memberikan rasa adil kepada seluruh karyawan di perusahaan Anda. Dan Anda bisa membuat standarnya. Nah, itu adalah manfaatnya di mana dengan skala upah ini itu bisa memberikan impact yang cukup besar terhadap karyawan dan juga perusahaan. Nah, skala upah itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Untuk gaji pokok, itu standarnya disesuaikan dengan UMR atau UMP di berbagai daerah masing-masing. Jadi, Jakarta, Jogja, Kalimantan itu punya standar UMR dan UMP yang berbeda-beda, jadi disesuaikan perusahaan mana Anda berdiri saat ini. Nah, untuk tunjangan tetap itu juga kita berikan setiap bulan dan nominalnya tetap gitu ya. Dan tunjangan tidak tetap itu biasanya ada berkaitan dengan jumlah kehadiran karyawan tersebut. Nah, kalau tunjangan tetap itu contohnya kayak misalnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga. Tapi kalau misalnya tunjangan tidak tetap, itu contohnya ada tunjangan makan, tunjangan transportasi. Kalau misalnya mereka itu nggak berangkat 2 hari, ya itu dipotong dari tunjangan tidak tetapnya. Ya, oke. Nah, itu adalah dari penjelasan gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, di sini aku pengen jelasin bahwa skala upah ini itu juga diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 dan juga peraturan pemerintah, ya, itu dijelaskan bahwa gaji pokok itu terdiri dari 75% dari gaji tetap. Gaji tetap itu terdiri dari gaji pokok dan juga tunjangan tetap. Ya, coba diingat-ingat ya. Jadi, gaji yang sesuai UMP itu boleh full gaji pokok aja atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap gitu. Nah, apabila Anda itu pengen ngasih gajinya itu lebih dari UMP atau UMR itu boleh banget. Nah, di sini aku akan memberikan contoh kira-kira skema skala upah itu yang seperti apa. Ini sudah aku bikinkan yang versi simple, versi mudah dari bisnis apapun yang masih baru ataupun udah gede gitu ya, tapi belum bikin. Nah, ini bisa saya liatin contohnya dan bisa Anda buat bersama tim Anda. Oke, nah silakan Anda bisa lihat layar. Nah, Anda bisa melihat contoh yang sudah saya lihatkan di layar. Di sini terdiri dari jabatan, pokok minimal, pokok maksimal, tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan BPJS. Ya, di sini Anda sudah bisa melihat ini versi simpelnya. Nah, untuk jabatan itu saya mulai menulis dari level staff, supervisor, manager, dan general manager. Jika Anda punya level jabatan lagi itu boleh ditambahin. Nah, untuk pokoknya di sini ada gaji minimalnya dan juga maksimal. Ini gaji pokok minimal dan maksimal ya. Di mana sebaiknya ada rentang gitu ya. Karena ini bisa membantu Anda untuk memotivasi karyawan itu tetap bisa semangat kerjanya tapi di posisi yang sama. Ya, level staff gitu ya, misalnya setiap tahun atau setiap performnya bagus, Anda bisa menaikkan gaji tanpa perlu menaikkan jabatannya. Selanjutnya ada tunjangan tetap yaitu tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan ini bisa mulai diberikan pada level supervisor ke atas karena mereka punya tanggung jawab menghandle tim atau people. Sedangkan level staff belum punya tanggung jawab tersebut jadi tidak diberi tunjangan jabatan nggak apa-apa. Tapi semisalnya tunjangan tetap Anda mau pakai tunjangan keluarga gitu ya, itu boleh semuanya bisa dapat. Nah, tunjangan tidak tetap ini saya ambil contohnya ada tunjangan makan dan juga tunjangan transportasi. Tunjangan makannya pun juga disesuaikan level jabatan. Semakin tinggi, semakin besar juga tunjangan yang mereka dapatkan. Begitu pula dengan tunjangan transportasi. Nah, di sini juga ada kolom BPJS, di mana Anda bisa memberikan benefit ya kesehatan kepada mereka dan memang berdasarkan undang-undang pun sudah diatur, seluruh pengusaha dan seluruh bisnis pun mendaftarkan karyawannya ke BPJS.
Nah, untuk BPJS ini skemanya 5% dari total gaji yang mereka dapatkan. Nah, skema pembayarannya 4% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayarkan oleh karyawan. Jadi kita bisa potong dari gajinya. Nah, di BPJS ini maksimal 12 juta. Apabila karyawan Anda ada yang 15 juta, itu tetap hitungannya 5% dikali 12 juta. Nah, ini adalah contoh yang bisa Anda praktekkan dan Anda coba. Nah, dari data ini, ketika Anda mau memberikan tunjangan hari raya atau THR, itu cukup terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap saja. Jadi tunjangan tidak tetapnya itu nggak termasuk sama sekali, oke? Tapi misalnya Anda mau kasih, itu juga nggak apa-apa. Ya, di mana di sini pun juga kita bisa membuat strategi efisiensi pengeluaran gaji untuk karyawan. Nah, dengan adanya skala upah ini, itu pun juga sudah diketahui manfaatnya oleh banyak perusahaan dan juga benar-benar bermanfaat. Semoga Anda pun juga bisa mencoba mempraktekkan di perusahaan Anda dan lihat motivasi karyawan Anda pun meningkat. Nah, semangat mencoba membuat skala upah dan semoga karyawan Anda selalu termotivasi agar selalu perform. Terima kasih, sampai jumpa lagi.